Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita saat ini. Kang Samad, kalau rakyat kan beragam juga ya tingkat pengetahuan dan pemahaman. Kalau teman-teman di Komisi 11 di tempat Kang Samad ya, itu melihat bagaimana desil ini bisa disederhanakan, tapi jangan kemudian juga mengaburkan arti. Karena sempat orang memahami masuk desil 1 artinya miskin, yang paling kaya adalah desil 10. Bagaimana Kang? Ya Bang Leo, jadi persepsi bahwa klasifikasi desil itu adalah klasifikasi kemiskinan itu udah terbentuk di masyarakat. Ini yang harus diberikan edukasi oleh kita semuanya. Diluruskan ya? Oleh pemerintah. Yang kedua, terbentuk persepsi bahwa desil 1 sampai desil sekian itu udah pasti penerima bansos. Itu juga harus diluruskan. 1 sampai 3 atau 1 sampai 4 ya? Iya, 1 sampai 4 misalnya penerima bansos. Nah, ini tantangan kita ke depannya. Ini pentingnya ruang-ruang publik untuk diisi oleh pemerintah, oleh kita semua termasuk parlemen, supaya masyarakat bisa memahami bahwa pemutahiran yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah sesuatu yang penting untuk diupdate. Karena itu program pemerintah melalui sensus, baik di bidang ekonomi, sosial, dan seterusnya, itu menjadi penting untuk menempatkan positioning keluarga masyarakat Indonesia pada data sen yang terupdate. Kang Samad, kalau bicara DTSen sebagai data, Republik ini kan pernah mengalami datanya bocor. Betul. Dan itu sedikit banyak kalau saya bicara dengan teman, dengan kerabat, mereka jadi enggan untuk menempatkan diri tadi untuk memutakhirkan data DTSen ini. Untuk orang-orang, untuk warga negara Indonesia, seruan Anda seperti apa? Itu yang kita minta juga, security sistemnya harus dibangun. Karena harus dibangun kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat bahwa data yang diberikan kepada pemerintah itu adalah ada data perlindungan para individu yang memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan data, tidak akan bocor atau tidak akan bocor. Nah, itu pemerintah saya kira sudah antisipasi dan kita percaya ke depannya peristiwa yang lalu tidak akan terulang lagi. Nah, tinggal bagaimana mengoptimalkan. Setelah pengintegrasian data, sekarang penggunaan data di jalur program pembangunan pemerintah, pembangunan nasional kita. Nah, itu yang kita mesti kawal bersama-sama karena tersebar di kementerian dan lembaga, termasuk ada di pemerintah daerah. Ada 546 Pemda di seluruh Indonesia, Bang Leo, yang semuanya juga harus menjadikan DTSN ini sebagai rujukan data untuk pelaksanaan program bantuan atau pembangunan di daerah. Ini kalau ini terpadu dengan baik, kita optimis pertumbuhan ekonomi yang di dalamnya ada angka pengangguran, ada angka kemiskinan, efektivitas penggunaan APBN akan jauh lebih baik. Karena pengangguran kan kita perlu untuk mengurangi dengan menciptakan lapangan kerja. Tentu banyak variabel lainnya untuk mereka dapat lapangan kerja. Iya kan? Nah, bagaimana mendorong supaya lapangan kerja bisa tercipta khususnya sektor formal? Nah, ini satu sesi yang berbeda, tetapi ini database-nya yang sangat penting, Bang Leo. Terima kasih Kang Samad. Mas Fitra, keramaian kehebohan yang muncul kan karena memang banyak yang belum mengerti apa itu desil. Badan komunikasi pemerintah kan adalah badan yang menjelaskan kepada seluas mungkin masyarakat terkait dengan penjelasan desil DTSen ini. Apa yang akan dilakukan oleh Bakom? Ini kan salah satu caranya adalah berbicara sekarang, tapi ke depan Anda tidak rencana untuk kemudian lebih menstrukturkan sosialisasi supaya kemudian kehebohan ini tidak muncul lagi dan akurasi data itu sama-sama dikawal oleh kita semua WNI. Bagaimana? Ya, pertama mengulang lagi ya, kita ini blessing in disguise ya. Jadi pembahasan di kelompok elit sekarang sudah masuk pembahasan di level emak-emak. Artinya ini adalah suatu hal yang baik ya. Semua orang sudah aware terhadap keberadaan data. Yang kedua adalah Badan Komunikasi Pemerintah dalam hal ini senantiasa berkomunikasi dan juga bersinergi ya lintas kementerian, dan dalam hal ini terkait dengan DTSen berarti kita bicara dengan BPS, dan itu sudah sering ketemu ya antara Badan Komunikasi Pemerintah dan juga BPS, dan bahkan kita sering membuat acara bersama gitu ya. Dan dalam konteks ini ya mungkin kekurangan kami adalah belum mengkomunikasikan secara baik, itu perlu kita akui. Tapi di sisi yang lain ya kita akan lebih
melakukan penyempurnaan dalam konteks komunikasi ini. Dan yang paling penting adalah ya kembali lagi seperti amanat Presiden, supaya ekonomi tumbuh seperti yang disampaikan Bang Samad tadi atau Kang Samad. Tapi di sisi yang lain masyarakat sejahtera. Ya, bagaimana ekonomi tumbuh masyarakat sejahtera? Berarti kan datanya perlu valid ya dan relevan begitu. Baik, terima kasih Mas Fitra. Pak Acul, singkat saja Pak, apa yang diharapkan BPS supaya kemudian penjelasan ini bisa sejelas-jelasnya? Ya, jadi yang pertama begini, masyarakat tidak kemudian mengkaitkan desil dengan kaya dan miskin. Karena tadi kalau kita bicara desil itu adalah pengelompokan relatif kesejahteraan. Gitu. Yang kedua, desil ini sifatnya dinamis, adaptif, partisipatif. Dinamis karena bisa saja orang yang tadinya desilnya tinggi, lalu kemudian karena tiba-tiba kena penyakit katastropik begitu, itu langsung kemudian turun tingkat kesejahteraannya. Atau ada orang-orang yang kemudian graduasi, berhasil meningkatkan taraf hidupnya. Makanya dia dinamis sifatnya. Yang kedua, adaptif karena desil ini list dari seluruh keluarga yang kemudian nanti intervensi program pemerintah bisa disesuaikan. Ini mau di kelas yang mana, begitu ya. Dan yang ketiga partisipatif, ini yang utama. Kita tidak bisa membangun DTSN ini, tadi Kang Samad sudah sangat baik menyampaikan, DTSN itu adalah satu-satunya data tunggal sosial ekonomi nasional yang digunakan untuk banyak sekali program pemerintah. Maka partisipasi itu penting. Jadi saya ingin mengajak kita semua bergotong royong untuk membangun DTSN kita. Soal keamanan datanya bagaimana Pak? Nah, jadi di Inpres 4 2025 itu juga salah satu yang masuk di dalam Inpres itu adalah Komdigi. Selain juga teman-teman dari BSSN. Jadi tentu pengamanan data ini menjadi prioritas. Kita tidak ingin data yang merupakan aset negara ini bocor kemana-mana. Dan kami memastikan kerahasiaan data dari seluruh masyarakat. Kita harap yang kita harapkan itu semua tercapai. Pak Acul terima kasih. Terima kasih banyak Mas Vita, terima kasih. Dan Kang Samad terima kasih. Dan pemirsa demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk saat ini. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Leonard Samosir mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.